Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang correlational design dengan presentator saya sendiri, Adibatul Bairo Azahro, dan juga rekan saya, Mas Adib Zulfahmi. Oke, next. Oke, jadi presentasi kali ini diambil dari buku Educational Research karya John W. Criswell. Next. Oke. What is correlational research? Jadi, apa sih penelitian korelasional itu? Correlational design provide an opportunity for you to predict scores and explain the relationship among variables. In correlational research design, investigators use the correlation statistical test to describe and measure the degree of association or relationship between two or more variables or sets of scores. Jadi, desain korelasional ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk memprediksi skor dan menjelaskan hubungan antar variabel. Dan di dalam desain penelitian korelasional, peneliti itu menggunakan uji statistik korelasi untuk mendeskripsikan dan mengukur derajat hubungan atau hubungan antara dua atau lebih variabel atau kumpulan skor. Jadi penelitian korelasional ini adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dapat memanipulasi variabel. Next, the statistic that expresses a correlation statistic as a linear relationship is the product moment correlation coefficient. Jadi, statistik yang menyatakan statistik korelasi sebagai hubungan linier adalah koefisien korelasi produk moment. Jadi, biasanya di penelitian korelasi itu, korelasi produk moment ini adalah teknik yang populer yang digunakan oleh peneliti dalam teknik korelasi. When do you use correlational research? Jadi, kapan sih kamu itu bisa menggunakan penelitian korelasi? You use this design when you seek to relate two or more variables to see if they influence each other. Jadi, Anda itu bisa menggunakan desain ini ketika Anda berusaha menghubungkan dua variabel atau lebih untuk melihat apakah variabel tersebut saling mempengaruhi. This design allows you to predict an outcome, such as the prediction the ability, quality of schooling, student motivation, and academic coursework influence student achievement. Jadi desain ini tuh memungkinkan Anda untuk memprediksi suatu hasil, seperti prediksi bahwa kemampuan, kualitas sekolah, motivasi siswa, dan tugas akademik itu mempengaruhi prestasi siswa. You also use this design when you know and can apply statistical knowledge based on calculating the correlation statistical test. Jadi Anda itu juga bisa menggunakan desain ini ketika Anda mengetahui dan dapat menerapkan pengetahuan statistik berdasarkan perhitungan uji statistik korelasi. Jadi secara khusus tujuan korelasional itu yang pertama adalah untuk mencari bukti ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. Kedua, bila sudah ada hubungan, maka untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Dan yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak, gitu. Next, what are the types of correlation design? Jadi apa sih jenis dari penelitian korelasi ini? Jadi yang pertama ada explanatory research design dan prediction design. Next, kalau an explanatory research design is a correlational design in which the researcher is interested in the extent to which two variables or more covary, that is, where changes in one variable are reflected in change in the other. Jadi, desain penelitian penjelasan itu adalah desain korelasional di mana peneliti itu tertarik pada sejauh mana dua variabel atau lebih yang bersifat variatif, intinya perubahan dalam satu variabel tercermin dalam perubahan variabel lainnya. Seperti contohnya,
Kalau penelitian penjelasan itu biasanya diawali dengan kata hubungan. Contohnya hubungan kepercayaan diri siswa dengan prestasi belajar siswa, hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa, hubungan motivasi kerja dengan job performance Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Humaniora, dan lain sebagainya. Dan biasanya dalam penelitian hubungan ini, uji yang biasa digunakan itu menggunakan uji korelasi Rensperman dan uji korelasi Pearson. Next. Oke. Kalau the prediction design atau desain penelitian prediksi itu adalah the purpose of a prediction research design is to identify variables that will predict an outcome or criterion. Jadi tujuan dari desain penelitian prediksi ini adalah untuk mengidentifikasi variabel yang akan memprediksi suatu hasil atau kriteria. A predictor variable is a variable used to make a forecast about an outcome in correlational research. Jadi, variabel prediktor itu adalah variabel yang digunakan untuk membuat perkiraan tentang suatu hasil dalam penelitian korelasional. Kalau penelitian prediksi itu biasanya diawali dengan kata pengaruh. Pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa. Nah, yang menjadi variabel prediktor, kalau contoh di sini itu berarti yang minat bacanya, kalau variabel kriterianya berarti prestasi belajar siswa. Oke, next. Oh ya, kalau penelitian prediksi itu biasanya ujinya menggunakan uji regresi linier sederhana. Ya. Kemudian selanjutnya, oke, next. What are the key characteristics of correlational design? Jadi, apa karakteristik utama desain korelasi? Jadi, penelitian korelasi itu mencakup karakteristik khusus. Yang pertama adalah display of scores. Bisa berupa scatter plot dan metrik. Display of scores ini adalah tampilan skor. Kemudian yang kedua adalah associations between scores, yakni hubungan antar skor berupa arah, bentuk, dan kekuatan. Kemudian yang ketiga analisis multiple variable analysis atau analisis variabel berganda. Next. Kalau displays of scores itu, if you have two scores in correlation research, you can plot these scores on a graph or scatter plot or present them in a table or correlation matrix. Jadi, jika Anda itu memiliki dua skor dalam penelitian korelasi, Anda itu dapat memplot skor tersebut pada grafik atau sebar atau menyajikannya dalam bentuk tabel. Next. Kemudian selanjutnya association between scores. After correlation researchers grab scores and produce a correlation matrix, they can then interpret the meaning of the association between scores. Jadi setelah peneliti korelasi itu membuat grafik skor dan menghasilkan matriks korelasi, mereka itu kemudian dapat menginterpretasikan makna hubungan antar skor. Oke, next. Nah, ini adalah contoh matriks korelasi. Oh iya. Kalau yang ke kanan gini berarti linear positif. Kalau ke kiri berarti linear negatif. Kalau nyebar gini berarti tidak ada korelasi. Nah, ini tak kasih contoh salah satu yang D ya. Itu contohnya seperti kayak ada kemungkinan bahwa seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, depresi itu juga akan meningkat. Jadi ini kan naik nih. Kemudian hingga pada titik di mana internet itu benar-benar menjadi mekanisme untuk mengatasi stres dan depresi mulai menurun. Nah, ini adalah contoh yang D. Salah satu contohnya. Oke. Next. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Adi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian tentang korelasi, penelitian korelasi, dan juga penjelasan tentang unsur-unsurnya. Nah, di sini tadi kita sudah melihat hubungannya, antar hubungan mungkin dua korelasi, dua variabel atau tiga variabel. Nah, dalam hubungan itu, misalnya antar dua variabel, itu ada tingkatannya. Seberapa erat tadi dijelaskan,
seberapa erat korelasi dua variabel itu. Nah, nanti dianalisis dengan statistika, maka akan keluar beberapa hasil. Ketika hasilnya adalah titik 0,20 sampai 0,35 adalah tanda bahwa relasinya antar dua variabel, antar dua hal itu adalah relasinya sedikit. Jadi antara A dan B saling berpengaruhnya tuh tidak banyak. Jadi A mungkin bertambah berapa, B-nya juga bertambahnya tidak banyak. Nah, sedangkan kalau yang tahap selanjutnya ada 0,35 sampai dengan 0,65 adalah useful for immediate prediction. Nah, kalau yang tadi lemah korelasinya atau hubungannya, sedangkan ketika 0,35 sampai 65 adalah korelasi, berarti hasil penelitian korelasi itu bisa berguna untuk memprediksi, bisa digunakan untuk memprediksi suatu hal di masa depan. Nah, namun di sini adalah limited atau terbatas, jadi belum bisa ditandakan cukup kuat hubungannya. Sedangkan untuk yang selanjutnya adalah ketika asosiasi atau tingkat korelasinya adalah 0,65 sampai 0,85. Nah, ketika di situ adalah hasilnya seperti itu di sekitar 66 sampai 85, maka variabelnya atau mungkin korelasinya dari dua variabel itu termasuk dalam golongan good prediction can result, atau bisa dipakai untuk memprediksi sesuatu, bisa berarti hubungan antar dua variabel itu kuat. Jadi bisa dikatakan bahwa cukup valid datanya dan juga hasilnya. Nah, ketika sampai di atas 86 ke atas, itu merupakan biasanya tidak digunakan untuk mencari hubungannya, namun mencari construct validity atau mencari validnya. Karena kalau sudah tingkat kepercayaannya 86 sampai ke atas, maksimalnya G 100 atau mungkin 99, nah berarti sudah tampak jelas kalau ada hubungannya, cuman memastikan hubungannya seberapa erat. Nah, kalau sudah erat sampai maksimalnya 1, 86 sampai 1, nah itu sudah bisa dipastikan kalau valid, sebagai validitas bahwa dua variabel itu memiliki hubungan yang sangat erat. Berarti membuktikan bahwa sebagai hal valid bahwa dua variabel memiliki keeratan yang sangat erat, seperti itu, hubungan yang erat. Oke. Ini adalah menurut Cohen and Mannion. Dan selanjutnya yaitu multiple variable analysis. Nah, ketika kita masuk dalam analisis korelasi desain penelitian, maka di sana ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah partial correlation, yang kedua adalah multiple regression. Ya, seperti yang bisa kita lihat, partial correlation adalah ketika dari dua variabel itu yang kita ketemui hasilnya, itu ada yang dipotong. Sesuai gambarnya ada yang lingkaran dipotongnya. Jadi nanti ada variabel yang mengurangi hasilnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, sedangkan multiple regression secara simpelnya adalah seperti juga gambar ada double-nya. Jadi nanti mungkin variabelnya didobelkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama yaitu tentang partial correlation. Sometimes we have two or more variables as predictor of outcome, and there is different variable from a control variable that influence the outcome in an experiment. We use partial correlation to determine the amount of variance that an intervening variable explain both an independent and independent variable. Nah, kita tahu bersama variabel ada dua jelasnya. Pertama adalah tentang independent variable, yang kedua adalah tentang dependent variable. Yang tadi atau dalam bahasa Indonesianya satu adalah variabel yang mempengaruhi dan satunya adalah variabel yang dipengaruhi. Misalnya saja di sini ada time on task adalah tentang pencapaian hasil belajar. Nah, ketika seseorang itu menggunakan waktunya dalam belajar itu banyak, time on task-nya itu banyak, jumlahnya misal 10 jam per hari, maka hasil dalam belajarnya, achievement-nya adalah juga tinggi. Ini adalah contoh yang sejajar. Berarti ketika semakin lama belajar per hari, maka hasilnya juga semakin tinggi. Nah, kemudian di yang selanjutnya, di sebelah kanannya itu ada yang dikurangi. Yang dikurangi adalah motivasi. Kita kan terkadang belajar 10 jam tapi nggak dapat apa-apa, karena mungkin motivasinya kurang, jadi tidak efektif. Atau mungkin kita belajar 2 jam, tapi karena kita dengan memiliki motivasi tinggi dalam belajar, maka hasilnya lebih baik dibanding dengan 10 jam belajar tapi motivasinya kecil. Nah, oleh karena itu, variabel motivasi seseorang untuk belajar ini dikurangi, jadi atau dipotong, dibuang, yang dimana ini bisa membuat lebih valid hasilnya
berapa jumlah waktu time on task digunakan untuk belajar berpengaruh ke ke hasil belajar. Jadi dari dua variabel itu, time on task, berapa lama belajar, dan juga achievement hasil belajar, itu jelas nampaknya tidak ada terpengaruh oleh motivasi. Karena terkadang yang tadi saya jelaskan, kita belajar 2 jam, tapi karena motivasi tinggi, kita hasilnya lebih tinggi. Atau bahkan kita belajar 10 jam, tapi kita motivasi belajarnya rendah, maka hasilnya juga bisa rendah saja. Nah, oleh karena itu, untuk benar-benar menemukan korelasi time on task dan juga achievement, waktu dalam belajar dan juga hasil, maka variabel motivasinya dikurangi ini adalah atau dibuang. Ini adalah contoh partial correlation. Jadi dari dua variabel yang pertama kita teliti, time on task dan achievement, ada yang dipotong atau ada yang dibuang atau ada yang digigit, yaitu motivasi, variabel motivasinya dibuang seperti itu. Atau dalam contoh lain, saya sampaikan di sini yang lebih mudah kita pahami adalah age atau umur dan juga sukses dalam kesuksesan untuk hidup ya. Contohnya semakin umurnya semakin tua, mungkin semakin umur 40 atau mungkin lebih tinggi lagi, maka kesuksesannya lebih tinggi. Itu kan yang sudah umum kita ketahui bersama. Semakin umurnya semakin tinggi, maka suksesnya juga semakin tinggi. Nah, di sini ada yang umur 40 juga beberapa ada yang nggak sukses, ada yang umur 20 yang sudah sukses. Nah, di sini berarti kan umur tidak mempengaruhi kesuksesan. Nah, ternyata ada yang namanya parent privilege atau juga privilege keluarga atau orang tua. Jadi ketika orang tuanya kaya, seseorang umur 20 juga bisa sukses lebih cepat. Nah, oleh karena itu parent privilege atau variabel karena dukungan orang tua itu dibuang. Jadi jelas nampak umur berapa umurnya dan hanya tingkat kesuksesannya saja. Jadi untuk orang-orang yang sukses karena dukungan orang tua, orang-orang seperti itu variabelnya dibuang, tidak masuk dalam penelitian agar benar-benar menemukan apakah berpengaruh benar umur itu dengan kesuksesan atau berapa tinggi sih kesuksesan rata-rata umur 40 kah atau umur 30 atau umur 25 itu bisa dilihat. Nah, sedangkan orang-orang yang mendapatkan parent privilege atau bantuan dari orang tua itu dikeluarkan dari penelitian agar tidak merusak hasil dari validitas korelasi antara umur dan juga tingkat kesuksesan seperti itu. Jadi ini adalah partial correlation. Jadi ada variabel yang dimasukkan untuk mengurangi hasil penelitian agar hasil penelitiannya lebih valid seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang multiple regression atau di mana nanti variabelnya tidak hanya dua, tidak hanya independen dan juga dependen, namun ada tiga atau bahkan empat, di mana nanti independennya digunakan bisa banyak. Contohnya gimana? Saya bacakan dulu. Correlation research use the correlation statistic to predict future scores to see what impact multiple variable have on outcome. Researchers use regression analysis. Jadi sebelum menuju ke contoh multiple regression, saya jelaskan terlebih dahulu untuk kita mudah memahami. Di sini ada tabel, ada diagram ya. Ada yang pertama adalah tentang depresi. Yang pertama kita ketahui bersama di sini ada variabel Y. Variabel Y menandakan tentang angka depresi. Jadi semakin tinggi, maka depresinya semakin tinggi. Ketika mungkin letaknya di sini, mungkin kita lihat satu titik ini, maka depresinya tingkatnya 19 atau mungkin 18. Nah, semakin tinggi maka semakin ke atas depresinya semakin tinggi. Sedangkan kita lihat ada faktor X di sini, ada variabel X adalah tentang berapa jam menggunakan internet per waktu, per minggu. Jadi ketika satu minggu menggunakan 14 jam, di sini sudah diketahui atau garis regresinya yang miring ini, regression line adalah garis yang menarik sejajar atau tidak, yang tadi kita lihat di penjelasan Mbak Adiba sebelumnya, bahwa ini adalah sejajar ke atas ke kanan. Jadi semakin tinggi Y-nya juga semakin tinggi X-nya. Contohnya ketika kita dalam seminggu menggunakan internet misal 20 jam, semakin tinggi, semakin atas, berarti kita bisa ketahui bersama skornya juga lebih tinggi. Jadi sejajar, semakin rendah penggunaan internet dalam satu minggu, maka skor depresinya juga semakin rendah. Seperti itu, ini adalah contoh yang sejajar. Nah, sedangkan di sini ada yang namanya B atau slope. Slope of the regression line called the understar digit regression coefficient. Jadi di sini ada slope yang kita bisa ditemukan hasilnya dari statistika, bahwa semakin seberapa besar jaraknya 1x misalnya dari 5 ke 6, atau kita x-nya di sini misalnya saya menggunakan waktu 5 jam per minggu, kemudian ada orang yang menggunakan 6 jam per minggu, nanti
antara 5 dan 6, jaraknya itu, jarak depresinya berapa? Nah, itu adalah hasil dari slope sebetulnya, kalau kita analisis lebih dalam. Nah, kita contoh dalam soal ini. Ada Y predicted atau variabel Y yang kita perkirakan, untuk kita ketahui bersama. Jadi belum ada jawabannya. Misalnya di sini ada B adalah garis regresi. Di sini dimisalkan B-nya adalah 2,5. Kemudian X kita ingin mengetahui nih X-nya. Kita misalnya di sini dicontohkan 14. Di sini dicontohkan 14 jika seorang menggunakan internet 14 jam seminggu. Nah, pertanyaan berapa tingkat skor depresinya, ini yang perlu kita cari. Nah, di sini juga ada C yaitu di sini dijelaskan adalah intercept ya. Jadi, jika intercept di awalnya itu 6, dari hasil penelitian sebelumnya statistika, di sini saya langsung sampaikan hasilnya. Kemudian B-nya 25 dan X-nya adalah yang ingin kita tahu, X atau variabel X-nya adalah 14, maka bisa tinggal dimasukkan saja 2,5 dalam kurung 14 tambah 6 sama dengan 41. Artinya apa? Ketika seseorang menggunakan internet 14 jam seminggu, maka tingkat depresinya, stres depresinya adalah di 41. Ini adalah bisa memperkirakan, yang tadi adalah digunakan untuk memperkirakan. Misalnya orang itu menggunakan jamnya dalam per minggu ada 15 jam per minggu. Nah, berarti maka skor depresinya bisa lebih tinggi, bisa di situ di atasnya 41 dan juga di bawah 50. Jadi 2,5 dikali 15 tinggal ditambah 6. 2,5 kali 15 berarti 40 tambah 6 berarti 46. Nah, jadi ketika 15 jam per minggu menggunakannya, maka depresinya adalah 46. Ini adalah contoh masih satu korelasi. Nah, sedangkan kalau multiple regression, banyak variabel yang dipakai, bagaimana contohnya? Nah, kita lihat di sini ada statistical technique that can be used to analyze the relationship between a single dependent variable and several independent variable. Nah, jadi di sini tadi kan sudah ketemu garisnya, garis korelasi. Nah, kalau multiple regression contohnya berarti banyak garis atau banyak variabel yang dimasukkan. Misalnya saja tadi tentang tingkat kesuksesan yang bergantung pada tingkat kesuksesan seseorang. Banyak hal di belakangnya, ada mungkin tingkat pendidikan, ada mungkin kesungguhan dalam belajar, atau mungkin variabel yang digunakan adalah di mana dia tempat tinggal, ataukah di negara tertinggal atau di negara maju. Nah, variabel-variabel ini yang nanti yang digunakan, banyak variabel digunakan untuk menemukan hasilnya. Jadi multiple regression tidak hanya satu variabel yang dipakai untuk menemukan hasil variabel lainnya, namun banyak variabel untuk menemukan hasil variabel tujuan, seperti itu. Kita kembali, mungkin kalau di sini ada tingkat penggunaan waktu jam dan juga tingkat skor. Kalau misal di multiple regression kan, variabelnya tidak hanya menggunakan waktu jam, mungkin saja di sana ada kebanyakan tugasnya. Apakah ketika orang itu menggunakan internet lebih banyak, variabel pertama, variabel kedua, orang itu memiliki tugas yang banyak atau tanggung jawab yang banyak, atau mungkin juga variabel ketiga, orang itu tidak bisa mengatur waktu, tingkat mengatur waktunya. Nah, ini kan 3 variabel yang dipakai, semuanya dianalisis untuk menemukan satu variabel hasil, yaitu skor depresi. Jadi intinya multiple regression adalah variabel-variabelnya yang ditumpuk untuk menemukan hasil dari satu variabel, seperti itu. Itu adalah penjelasan singkat untuk multiple regression. Nah, ini juga, ketika banyak variabel yang dipakai untuk menemukan Y, jadi ini adalah rumusnya, multiple regression formula. Y predicted sama dengan B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah A. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika tadi misalnya hanya B kali X ditambah A, nah di sini semua variabelnya dimasukkan. Variabel 1, X-nya itu berapa, misalnya yang digunakan adalah X-nya 5, kemudian variabel 2, B-nya juga dimasukkan, X-nya juga dimasukkan tentang variabel 2. Nah, misalkan ada 3 variabel, berarti ditambah B1 kali X1, ditambah B2 kali X2, ditambah B3 kali X3, ditambah A. Nah, ini semuanya ditambahkan semua. Jadi tinggal menambahkan saja. Tinggal menambahkan variabel, dan rumusnya juga tinggal dimasukkan data dari variabelnya, tinggal dimasukkan di rumus, seperti itu. Ini adalah gambaran singkat tentang multiple regression, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui tentang tadi ada 2 penjelasan, ada 2 pembagian tentang regresi, atau mungkin bagian tentang penelitian korelasi. Nah, di sini what are the steps in conducting a correlational study? Sebetulnya ini tidak terlalu penting, namun karena sebetulnya kita sudah ketahui bersama, namun
saya jelaskan sedikit. Yang pertama, step 1, determine if a correlation study best addresses the result problem. Step 2, identify individual to study. Step 3, identify 2 or more measures for each individual in the study. Step 4, collect data and monitor potential threats. Step 5, analyze the data and represent the result. Step 6, interpret the result. Jadi ini sama saja dengan konsep penelitian, yaitu yang pertama juga menjelaskan atau mencari tahu korelasi pembelajaran korelasi apa yang terbaik untuk bisa dicari masalahnya. Kemudian juga 2, mencari variabelnya. Kemudian 3, juga menilai, mengukur variabelnya dari target-targetnya. Kemudian dari 4, mengoleksi datanya. Kemudian memonitor datanya. Kemudian juga step 5, menganalisis. Kemudian nomor 6 juga interpret atau merangkum atau juga menghasilkan, menjelaskan apa yang sudah diteliti. Jadi sama saja dengan korelasi atau penelitian lainnya, konsepnya sama. Dari menemukan problem, mencari solusi, kemudian mencari data, kemudian dianalisis, kemudian ditampilkan hasil analisisnya atau hasil penelitian menjadi sebuah artikel atau sebuah data seperti itu. Jadi sama saja dengan penelitian lainnya. Nah, selanjutnya, kriteria for evaluating a correlational study. Evaluate a correlational study in terms of the strength of data collection, analysis, and interpretation. These factors include adequate sample size, good presentation in graph and matrix, clear procedure, and an interpretation about the relationship among variables. Nah, apa hal yang perlu kita pahami? Kriteria apa yang harus kita benar-benar pahami untuk menggunakan penelitian korelasi. Nah, di sini sebenarnya yang perlu kita pahami ya dari awal sampai akhir sebenarnya kita perlu pahami. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana kita peneliti menampilkan good presentation in graph and matrix. Bagaimana? Karena kalau korelasi menghubungkan dua hal variabel, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menampilkan atau menyampaikan hubungannya. Jadi mungkin tadi harus ditambahi benar ada matriksnya, ada tabelnya, ada kejelasan gambar di sana yang bisa memudahkan pendengar atau pembaca untuk menangkap apa yang kita sampaikan, apa yang kita teliti, apa yang kita tulis tentang penelitian. Jadi adalah bagaimana kita menyusun agar semudah mungkin grafiknya dan juga matriknya bisa sesederhana mungkin dan juga sesimpel mungkin untuk bisa dipahami seperti itu. Dan juga untuk poin-poin lainnya adalah semuanya dari tahap awal sampai akhir adalah hal-hal yang penting untuk kita pahami. Semuanya untuk penelitian dari koleksi datanya, analisisnya, dan juga interpretasinya semuanya. Oke, itu mungkin yang bisa kami jelaskan, kami sampaikan sedikit tentang korelasi desain atau juga penelitian dengan menggunakan desain korelasi. Jika mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen bisa menyampaikannya di sesi komen dan atau juga bisa menghubungi di grup kelas kami seperti itu. Mungkin sekian dari kami yang bisa saya sampaikan. Mohon juga kritik dan sarannya juga disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.